Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, NIM 1831041125 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang hakikat penelitian. Yaitu apa itu penelitian? Penelitian adalah penyelidikan secara terus-menerus untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah, jawaban dengan metode sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik. Tahapan-tahapan dalam penelitian yang pertama yaitu tahapan memilih masalah. Yaitu suatu penelitian diawali dengan pernyataan yang berkaitan dengan persoalan yang dirasa cukup penting untuk dijadikan sebuah masalah penelitian. Yang kedua, tahap analisis. Setelah mendefinisikan masalah, tahap selanjutnya yaitu tahap analisis. Di sini diperlukan adanya kajian mendalam mengenai hasil suatu penelitian yang sebelumnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pemilihan strategi serta memilih instrumen. Pada masalah yang telah dipilih, ada yang membuktikan eksperimen dan ada juga yang mungkin bisa diatasi dengan menggunakan strategi penelitian deskriptif. Yang keempat, tahapan pengumpulan dan penafsiran data. Di sini untuk mencapai hipotesis yang dicapai dengan menggunakan deduksi memang perlu diuji terlebih dahulu, sehingga tahapan ini diperlukan pengumpulan data. Setelah dikumpulkan, maka data selanjutnya dapat dianalisis. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan melaporkan hasil suatu penelitian. Jadi hasil dari penelitian tersebut harus dilaporkan kepada kalangan akademis supaya hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, supaya bisa memberikan kontribusi berarti dari hasil penelitian tersebut. Hakikat pengertian ilmiah yaitu pengertian ilmiah berfokus pada metode yang kokoh untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid. Karakteristik penelitian ilmiah yang pertama yaitu sistematik, yang kedua logis, yang ketiga empirik, yang keempat replikatif. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama itu memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua mengumpulkan data primer. Yang ketiga survei terhadap data yang tersedia. Yang keempat mengolah, menganalisa, serta membuat interpretasi. Yang kelima membangun kerangka, analisa, serta alat-alat dalam menguji hipotesa. Yang keenamnya itu membuat laporan. Adapun karakteristik umum yang dimiliki metode ilmiah, yang pertama itu kritis dan analitis, yang kedua logis, yang ketiga objektif, yang kelima empiris, yang keenam sistematis. Ya, adapun ciri-ciri keilmuan dalam penelitian, yang pertama itu rasional, yaitu penyelidikan ilmiah adalah suatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris, yaitu menggunakan cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera mereka. Yang ketiga sistematis, yaitu menggunakan proses dengan langkah-langkah logis. Kemudian langkah-langkah metode penelitian. Yang pertama identifikasi masalah, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, dan buat kesimpulan. Peran metode ilmiah dan pengembangan ilmu, yaitu produk ini penelitian baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan, karena penelitian ilmiah adalah penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitasnya. Alasan perlunya penelitian. Yang pertama yaitu karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Yang ketiga, manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya.
Yang keempat, manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi baru, yang kedua untuk mengembangkan dan menjelaskan teori yang didukung fakta, yang ketiga untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan penelitian. Kemudian masuki unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama itu judul penelitian, pendahuluan, kajian pustaka, prosedur dan metode penelitian. Yang kelima yaitu jadwal penelitian. Yang keenam anggaran penelitian serta lampiran yang relevan. Kemudian masuki cara memecahkan masalah dalam penelitian. Yang pertama itu secara tradisional atau kepercayaan, yang kedua secara dogmatis, yang ketiga secara intuitif, yang keempat secara emosional, yang kelima secara spekulatif, yang keenam pemecahan masalah dapat melalui penelitian. Langkah-langkah pendekatan ilmiah, yang pertama itu adanya permasalahan yang hendak dipecahkan, yang kedua dinyatakan dalam bentuk pernyataan jawaban sementara atau hipotesis, yang ketiga dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan data dari hasil lapangan, yang keempat menganalisis data yang ada, yang kelima melakukan pengamatan hasil analisis dengan melihat kembali hipotesis, yang keenam yaitu mengambil kesimpulan. Macam-macam penelitian. Yang pertama itu penelitian aktif, yaitu suatu penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data secara sistematis dan efisien. Yang kedua yaitu penelitian pasif, suatu penelitian yang hanya sekedar ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dilaksanakan secara informal. Manfaat penelitian itu sendiri yaitu sangat baik sebagai sarana dalam menyusun perencanaan, membuat kebijaksanaan, maupun untuk menyusun strategi pengembangan suatu bidang yang sedang dikelola. Kemudian masuk kesimpulan. Kesimpulannya itu penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, kontrol, dan berdasarkan pada teori yang ada dan diperbuat dengan gejala-gejala yang ada. Terima kasih.